Dengan judul Mencari Kedamaian di Hati oleh Buya Syakur Yasin Eman. Iya, Silakan. judulnya Mencari Kedamaian Hati. Wahai kekasihku, kedamaian di dalam hatimu pasti akan semakin kokoh. Manakala engkau sudah tidak menanti sanjungan dari siapapun. Yang penting engkau mengenali sendiri harga dirimu. Bahkan akan lebih baik apabila engkau sendiri menetapkan harga dirimu secara tepat. Sekalipun tidak ada seorang pun yang mengakuinya. Setelah hatimu damai dan engkau merasa nyaman, Roma Herbal dulu, ngopi, no worry. Sebagai seorang barista, mah, kembung, mual, sudah menjadi bagian proses yang harus gue hadapin sehari-hari. damai dan engkau merasa nyaman, selanjutnya nanti hati yang baik akan menaburkan aroma yang wangi. Pasti semua orang akan suka. Tetapi ketika engkau menghina orang lain, aroma hatimu yang wangi akan berubah menjadi busuk. Sedungu apapun orangnya, terkadang ada juga benarnya. Tidak selalu salah. Orang dungu juga manusia, hormatilah saja. Penderitaan yang pernah engkau ceritakan kepadaku tidak selalu akan mengakibatkan engkau bersedih hati dan murung. Yang aku harapkan justru dengan penderitaan yang engkau jalani akan dapat mendorongmu semakin memahami kehidupan. Lalu selanjutnya dapat menciptakan perubahan. Mungkin kiatnya begini saja. Supaya nanti kapan-kapan jangan sampai setelah engkau melihat pahitnya kehidupan lalu akan menyebabkan kesengsaraan di dalam hatimu. Pertama, jangan memasang harga dirimu terlalu tinggi terhadap orang lain. Kedua, jangan terlalu banyak berharap kebaikan dari siapapun. Hilangnya kehangatan bermasyarakat dan kemesraan berwarga negara sangat mungkin disebabkan karena para cendekiawannya punya kecurigaan yang berlebihan dan orang yang dungu punya percaya diri yang keterlaluan. Oleh karena itu, jagalah keseimbangan dirimu dan tidak usah bersedih hati ketika segala kebaikan hatimu tidak ada yang menghargainya. Pada umumnya, manusia itu tidak menghargai kenikmatan, baru tersadar ketika sudah hilang. Untuk sementara, menghindar saja dari apapun yang diduga akan menyakiti hatimu. Sikap teman-teman terhadap dirimu adalah presentasi watak asli mereka. Dengan itu saja engkau dapat merubah pandanganmu terhadap mereka. Selanjutnya, engkau harus segera mengambil konklusi bahwa penampilan lahiriah bukan segalanya. Andaikan bisa, engkau mengetahui status dirimu di hati semua orang, tentu engkau akan dapat selalu menghindar, tidak berbuat apa saja yang dapat melukai perasaan orang lain. Tetapi ini hanyalah pengandaian dan tidak mungkin terjadi. Sehingga jalan keluarnya, jangan segan-segan selalu minta maaf kepada siapapun. Aku juga punya sikap khusus terhadap teman-teman. Aku tidak minta bantuan apapun. Hanya aku minta jangan menyakiti hatiku. Mau benci, silahkan
bencilah, tetapi jangan mengganggu kebahagiaanku. Itu saja. Ketika hatiku sedang nyaman, apapun yang kulihat nampak indah. Ketika hatiku sedang bahagia, semua apa saja yang kulihat sangat menyenangkan. Kebahagiaanku. 30 tahun toko ini berdiri. Saatnya berubah menjadi lebih. Dari as, Bahagianku adalah milikku sendiri. Namun demikian, ada saja orang yang mengobati luka hatinya dengan tutup mulut. Ada lagi dengan cara berusaha untuk melupakan melalui banyak ngomong. Ada lagi dengan cara mencari kesibukan-kesibukan. Ada lagi dengan cara memuntahkan kemarahan, dan terakhir beli tambang di pasar. Sering terjadi pada diriku sebelum aku bercinta bersamamu, wahai kekasihku. Aku selalu memberi maaf dan memaklumi apapun kesalahannya dengan maksud untuk menjaga supaya indahnya kemesraan yang terlukis di hatiku dapat tetap dirawat dengan baik. Tetapi ternyata sama sekali tidak layak. Mudah-mudahan tidak terulang lagi bersamamu. Maka sejak itu aku sudah tidak lagi berharap kepada siapapun. Selanjutnya baru aku tersadar, ternyata setelah aku tidak berharap dari siapapun, semua yang kulihat menjadi indah dan menyenangkan. Sebaliknya, wahai kekasihku, jangan berharap ada orang yang berbaik hati kepadamu ketika hatimu kikir. Jangan berharap belas kasihan dari orang ketika hatimu kejam. Jangan berharap orang lain berkata jujur kepadamu ketika engkau selalu berdusta. Terakhir, jangan berharap apapun yang tidak terdapat di dalam dirimu sendiri. Apakah engkau belum mengerti, wahai kekasihku, penderitaan yang tersembunyi di dadaku sebelah kiri ini adalah penderitaan kelas tinggi. Kelopak mata ini tidak pernah mengalirkan air mata. Selalu sering, selalu kering sampai mengisut. Tidak ada seorang pun yang tahu, karena aku tidak pernah berkeluh kesah kepada siapapun. Bahkan penderitaan bagiku sudah menjadi sahabat akrab. Bagiku tidak ada alasan dalam bentuk apapun untuk dijadikan argumen yang membenarkan diriku menangis. Aku akan mengikuti saja. Bila ada orang yang berpura-pura tidak kenal, aku pun juga berpura-pura tidak tahu. Bila ada orang yang menghormati diriku, aku juga menghormatinya. Terakhir, kuucapkan selamat jalan kepada siapapun yang akan pergi meninggalkan diriku. Termasuk juga tanganku sering digigit. Termasuk juga tanganku sering digigit oleh orang yang sedang aku suapi. Setelah aku menggunakan sendok, masih digigit juga sendoknya. Terpaksa aku suapi dengan sepatu. Mohon maaf, wahai kekasihku. Mohon maaf, wahai kehidupan. Akan kujalani hidupku sendiri, untuk diriku sendiri, bersama orang yang aku cintai. Aku tidak akan pernah berhenti menjalani hidup ini hanya karena kekasih yang dulu telah pergi. Hampir semua orang menghasudi diriku. Apa saja yang kumiliki, seolah dunia dalam genggaman tanganku.
padahal yang aku miliki hanya kecapaian hati. Dari sekian banyak teman-teman yang pernah bergaul bersamaku, ada saja yang memberi kesan sebagai pelajaran penting. Bagaimana supaya di masa yang akan datang kita dapat menghindar dari orang-orang seperti mereka. Untuk itu, wahai kekasihku, ketika engkau menghadapi kesulitan mencari teman setia pada saat engkau sedang dalam kesulitan, ketika engkau mencari teman yang punya niat baik ketika engkau sedang bersedih hati, lebih baik segera engkau mencari Tuhan. Karena lebih mudah engkau temukan, karena Tuhan lebih dekat dari urat nadimu sendiri, dan hanya Tuhanlah yang dapat menolongmu. Ketika engkau mencari Tuhan, jangan membawa siapapun. Yang boleh engkau bawa hanya hatimu, perasaanmu, dan pikiranmu. Tetapi percayalah, ketika engkau sendirian, pasti ada orang yang menduga engkau sedang membagut kesedihan. Tidak, wahai kekasihku. Pada saat engkau sendirian, engkau dapat merasakan kenyamanan di hatimu, jauh dari hiruk pikuk dan kegaduhan orang lain yang ada di sekitarmu. Pada akhirnya, kehidupan ini, wahai kekasihku, akan datang sendiri menjemputmu, tetapi bukan berdasarkan seleramu. Engkau harus siap menjalaninya dengan segala pahit dan manisnya. Oleh karena itu, jangan pernah menyakiti hati siapapun. Masing-masing orang sudah terlalu berat memikul bebannya sendiri. Tidak salah. Aku sering melihat dirimu menangis, tetapi engkau tidak tahu apa sebabnya. Hanya saja engkau selalu menyalahkan orang lain. Setelah lamaranku resmi diterima oleh keluargamu, baru aku tahu orang yang mengaku bapakmu ternyata dia adalah suami ibumu. Sampai sekarang engkau belum pernah melihat wajah asli bapakmu. Menjelang beberapa hari lagi acara pernikahan, terjadi perdebatan antara bapak tirimu dengan bapak naib dari KUA mengenai persoalan siapa yang menjadi wali nikah. Bapak tirimu berkeras minta jadi wali nikah karena merasa yang merawat dan membesarkan. Sedangkan bapak asli tidak pernah tahu. Bapak naib juga berkeras wali nikah sesuai dengan hukum Islam, harus bapak asli, sampai pernikahan hampir akan batal. Bapak tirimu menjelaskan kepada bapak naib, istriku dicerai oleh suaminya sedang dalam keadaan hamil 4 bulan. Setelah 5 bulan kemudian, setelah melahirkan, lalu aku nikahi. Mantan suaminya sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya. Untung ada ide bagus muncul dalam pikiranku. Lalu kujelaskan kepada bapak naib, untuk menghargai jasa bapak tirimu yang telah merawat dengan penuh kasih sayang dan membesarkan dirimu, biar saja dikabulkan sebagai wali dalam acara pernikahan. Tetapi hanya bersifat sandiwara saja. Nanti yang dapat mengesahkan pernikahan adalah wali yang asli, yaitu bapak kandung. Akan tetapi bapak kandung sudah meninggal, sehingga yang berhak menjadi wali adalah adik kandung bapakmu yang sekarang masih hidup. Nanti setelah acara pernikahan di hadapan para undangan, secara diam-diam dinikahkan lagi oleh adik kandung bapakmu, yaitu pamanmu, yang menjadi saksi. Cukup para pegawai di kantor naib, Pak Naib. Setelah kujelaskan, Pak Naib tertawa terbahak-bahak.
sambil menyanjungku, kamu pinter juga ya. Ku jawab dengan sedikit sombong, memang Pak Ne baru tahu. Terima kasih.